Berhubungan dengan tema ini, kami tetap memilih sebagai nasi pembimbing untuk 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan ibadah Minggu. Tolong kami untuk memusatkan pikiran kami dalam ibadah ini, dan ibadah pada hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, kita terajak memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita bertekad diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku kepadanya kita berdoa. Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Di hari Minggu ini, di mana kami semua boleh datang beribadah kepada-Mu, dan sungguh kami sadar bahwa Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau sangat mengasihi kami, menyayangi kami dengan melimpah-limpahkan berkat-berkat yang selalu. Namun kami datang pada pagi hari ini, kami datang kepada-Mu, kami akan permohonan pengampunan daripada-Mu. Sungguh kami butuhkan, dan kami tahu di dalam Yesus Kristus yang telah menembus kami. Kasihkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dan ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Berilah kami telinga untuk mendengar firman-Mu, serta hati kami dan pikiran kami Engkau terani dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan semakin mengerti dan memahami dan mau melakukan dengan begitu taat, begitu setia akan segala firman. Kami semua percaya dalam tuntunan Roh Kudus. Kami semua dibaharui dan kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Perjanjian Lama kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 menjadi pembacaan kita di minggu berjalan ini dengan judul perikop berkat.
Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadanya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Selamat berdapat dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Selamat berdapat dalam menikmati setiap berkat yang Tuhan beri. Dan pada kesempatan ini, ketika minggu lalu kita dituntun dalam kebenaran lewat firman Tuhan kitab Yoel. Dan saat sekarang ini kita lagi dituntun dengan kitab Ulangan pasal 28 ini. Kita melihat bagaimana kitab Ulangan ini berisi tentang wejangan, tentang nasihat, dan ada perkataan-perkataan semacam khotbah terakhir dari Musa yang dia tujukan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel kita tahu mereka menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang 40 tahun dalam pengembaraan yang ada. Nah, Musa di sini mengilas balik kehidupan bangsa Israel ini tentang pertolongan Tuhan, dan bagaimana mereka merasakan ada kasih karunia dari Tuhan Allah menjelang mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan ini terjadi masa transisi kepemimpinan dari Musa yang akan diserahkan tongkat estafet ini kepada Yosua. Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita tahu bersama bahwa Musa akan menyerahkan tongkat estafet ini karena Musa sudah lama lagi bilang meninggal, dan dia mau meninggal di Sungai Yordan, tepat di Araba Utara. Nah, untuk itu kita dituntun lewat kitab Ulangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kalau orang lihat di sini Musa sampaikan kata-kata kunci supaya orang Israel boleh berhasil dalam segala hal. Bukan cuma berhasil untuk satu hal, dua hal, tiga hal, tidak. Tapi Musa kasih kata kunci di sini supaya orang Israel boleh berhasil dalam segala hal. Itu juga menjadi firman ibu dan Tuhan semua. Siapa yang suka sukses? Semua suka sukses. Apalagi orang sebagai orang tua, papa, mama. Orang suka sukses sampai orang sukses sampai anak-anak keturunannya sukses. Tapi dengar, ada nasihat yang harus didengar, ada nasihat yang bukan cuma dengar, tapi harus
harus orang bilang mau baking, mau lakukan kesiapan. Berarti untuk terima berkat Tuhan yang pertama adalah mendengar, berarti memakai alat pendengaran, telinga kiri, telinga kanan. Jangan kasih masuk telinga kiri, kasih keluar telinga kanan, kasih masuk telinga kanan, kasih keluar telinga kiri. Tapi ini telinga ini dipakai supaya orang bisa dapat berkat. Tapi berkat itu tidak akan sempurna kalau orang tidak melakukan. Apa yang harus dilakukan? Yakni segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berarti banyak bangsa, banyak orang, banyak umat, tapi Tuhan akan mengangkat bangsa Israel di atas segala bangsa. Berarti menjadi, orang bilang top is the best, jadi yang terbaik. Jadi percuma orang cuma dengar, melakukan, tapi tidak berpegang. Kita berpegang pada apa? Pada perintah Tuhan Allahmu. Kalau orang cuma ya dengar firman, baking job, tidak segenap hati, tapi orang tidak berpegang, semua nol. Nah, berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup. Jadi hidup ini, jadi memang kalau di sini kalau mau lihat hidup ini menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, sehingga engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang selalu jalan sana jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Orang panggil saya besti yang pada terus mau pikir pada jalan kebenaran dan hidup. Orang masih dulu orang bilang transit sejenak. Apa yang sudah waktu nama pintu sempat tutup sana masih terbuka, tapi kalau masih simbang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi jangan kalau menyimpang ke kiri atau ke kanan dari segala perintah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Jadi kau harus mengikuti 3 kata kunci yang ada. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berarti di kota, di ladang, di segala tempat di mana orang ada, berarti orang akan terima berkat itu karena orang diberkati. Yang pertama, yang kedua di sini diberkati 2 kandunganmu di ayat 4 sama dengan ayat 11. Berarti orang tidak menunjukkan orang apa yang orang butuhkan, makanan secara jasmani, tidak akan kelaparan karena diberkati adonan dan makmur. Kok menunjuk kepada orang kalau dengar-dengaran nggak akan kelaparan. Biar bela maksudnya orang sudah dahului. Oke, esok apakah orang khawatir tuh esok? Hari ini kan ada makanan. Cara Tuhan, orang mari nikmati cara Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Karena apa? Diberkatilah bangkumu dan tempat adonanmu. Mak toh yang di bagian dapur itu bangku dan adonan, berarti tidak akan kelaparan. Itu yang kelima. Kemana kaki akan melangkah? Jangan khawatir melangkah, jangan takut melangkah, terus melangkah. Karena apa? Tuhan menjaga keluar masuk. Sama dengan tadi waktu habis di pelayanan sakramen buat adik Lemuela, setelah di ada pelayanan langsung berkat Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan juga akan membela kehidupan kita apabila kita punya musuh. Tuhan tahu itu dia. Toh? Nah, mereka akan lari dari depannya. Yang keenam ada di ayat 8. Di sini Tuhan akan memerintah berkat atasnya. Berarti kalau orang jadi orang yang dengar-dengaran, melakukan, berpegang, percaya, orang di sini akan menantikan, akan mendapatkan perintah Tuhan berperintah itu berkat diperintahkan. Ini identik dengan Mazmur 133 ayat 3. Oh, sebab kesanalah akan kuperintahkan berkat. Nah, jadi bayangkan sumber perbendaharaan. Jadi sama dengan kalau orang di jemaat ada bendahara. Oh, Tuhan sebagai sumber segala gunanya untuk hidup. Apa orang suka? Minta Tuhan. Tuhan, kita ke ibadah masuk di sini dia.
Jangan kasih mati langkah cuma di situ, nggak ada derma. Ayunkan langkah dengan penuh kepastian, tinggi dalam cari Tuhan. Karena bagaimana kalau mau minta Pak Tuhan mau berkat, Tuhan mau kasih, ini mana datang? Apa jatuh di dalam korong mana datang? Bukan sementara di rumah berdoa untuk minta berkat, minta doa nggak ada derma. Tinggi cuma langkah. Ini hidup ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu derma lewat semangat itu dia yang harus kasih lagi. Oh kasihan, bawa kasihan apa yang ada, jangan khawatir kok. Kalau misalnya Tuhan kasih pada Tuhan, Tuhan pikir ini mau terkasih, mau kita dapat Tuhan. Tuhan tahu dengan bijaksana itu memberi. Tuh kita ada ucapan syukur Tuhan pelihara orang dari hari minggu ini sampai hari minggu. Kita mau dapat di gereja. Bawa persembahan hidupmu kepada Tuhan. Yang masanya memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ini berbicara soal orang pekerja. Nah, sehingga engkau bukan nanti meminta pinjaman orang yang kasih pinjam. Amin. Bapak Ibu, sama orang suka di kepala yang ada jadi ekor. Tuh, berarti apa itu? Tuhan akan semakin diberkati diangkat oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara lagi tadi Bapak Ani Mama Ani. Nah ini berikan nasihat itu karena kita berusaha ini, kita ulangan ini memakai nasihat di jalan. Diberikan kepada adik Limuela itu buat Bapak Ani Mama Ani yang ada. Bapak Mama juga tetap dalam doa. Yang penting dalam doa itu dari malam Tuhan ada pembelaan untuk mengirim anak ini supaya dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, sama seperti orang pujian tadi, jadi anak terkasih Bapa supaya dimeteraikan, bisa bersaksi bagi nama Tuhan, dan juga Tuhan akan bimbing, kuatkan serta tumbuhkan iman di dalam Yesus Kristus yang disertai setiap langkahnya. Itu pujian dari Bapak Ani Mama Ani tadi bersama Bapak dan Mama. Kiranya menjadi kenyataan juga bagi kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita yang menerima berkat dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia telah menanggung dosa dosa dan Dia telah bangkit naik ke surga. Itulah tak pernah sia-sia yang percaya kepada-Nya. Amin. saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikan salam kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan